Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, keluarga kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan saum dengan yang terbaik, amal-amal yang lebih utama, insyaallah kita bisa melaksanakannya dengan baik. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah hadis yang cukup singkat yang coba kita sering dihafalkan kepada anak-anak kita, yang luar biasa sering insyaallah sudah pada hafal. An-nazafatu minal iman, ini tentang kebersihan. Jadi kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Kalau sudah menjadi bagian dari iman, maka ketika melaksanakannya, maka keharusan melaksanakannya juga tentu saja harus kita laksanakan. Kebersihan itu adalah bagian dari ajaran Islam yang tentu saja harus kita sama-sama perhatikan, harus sama-sama kita lakukan. Karena apapun ketika ibadah, ketika melakukan sesuatu akan jadi utama ketika kebersihan ini. Ketika kita mau sholat, maka yang awal diperhatikan adalah kebersihan, kesucian dari najis ataupun dari kotoran. Ini juga penting. Kemudian zakat juga sama. Zakat adalah tuzakihim, untuk membersihkan harta-harta. Oleh karena itu kebersihan sangat penting, maka dampaknya pun kalau kita tidak melaksanakan kebersihan itu, satu, bisa jadi sholat kita tidak diterima. Kalau berkenaan dengan sholat, kalau berkenaan dengan ibadah, kalau berkenaan dengan kehidupan sosial, dampak dari melalaikan kebersihan tentu saja banjir. Karena lalai dengan kebersihan itu sendiri, sampah misalkan di mana-mana, itu adalah dampaknya. Oleh karena itu sangat penting banget ini kebersihan. Harus kita jaga, harus kita mulai dari fisik kita, badan kita itu juga perlu kebersihan, karena akan menunjang kepada kesehatan kita. Mohon maaf kalau 2 hari saja tidak ada air, atau misalkan ya kekeringan, itu luar biasa, susah banget, bahkan tidak nyaman. Sehari saja tidak mandi, tidak nyaman badan itu. Keringat, kalau udah keringat keluar, luar biasa. Coba bayangkan kalau bapak olahraga sudah keringat banyak, tidak mandi, luar biasa. Makanya pentingnya kebersihan itu. Tetapi ketika melakukan kebersihan itu, niatkan karena Allah. Ini yang jarang, ini yang kadang terlupakan gitu. Ketika kita mandi, membersihkan diri adalah betul-betul karena Allah, karena adalah perintah Allah menjaga kebersihan itu. Meskipun hukum awalnya mubah gitu, boleh. Kemudian juga sama di masjid, di apapun, dimanapun juga luar biasa tentang kebersihan ini. Bahkan mungkin kalau lari kepada negara, barangkali Jepang yang luar biasa. Konon katanya Jepang dalam hal kebersihan luar biasa. Saya pun sering disuguhkan oleh guru-guru ketika sekolah di Jepang itu luar biasa. Sesudah makan dicuci tempat makannya, meskipun dari plastik, itu sama anaknya sendiri.
diberesin lantainya, dipel sama anak sendiri, padahal usianya baru kecil ya, baru 7 tahun 8 tahun, tapi dibiasakan seperti itu, luar biasa ya. Akhirnya jadi budaya. Ini yang kita sudah lama mengenal Islam, tetapi luar biasa susah banget untuk melaksanakannya, memulainya. Kadang mohon maaf, kita kurang begitu, sebagian orang kurang begitu menghargai bagi orang-orang yang tugas pembersih. Mohon maaf, ketika ada mobil angkut sampah atau misalkan yang di jalan yang bersih-bersih jalan, kadang beberapa orang kurang menghargai itu, tidak dikasih salam, cuek saja. Padahal luar biasa kalau tidak ada mereka, ya Allah ya Rabbi, sampah numpuk seminggu saja atau 3 hari saja kalau tidak diambil sampah sudah banyak banget. Itulah pentingnya, yuk kita sama-sama menjaga kebersihan. Bahkan kalau dulu saya ingat dengan Pak Dada Rosada kalau tidak salah, sampai ada sampah itu diperkecil, atau zamannya Pak Ridwan Kamil, dibuangnya diperkecil, yang sampah plastiknya dipisahkan, kemudian yang bisa jadi pupuk itu disimpan. Dia ada namanya takakura gitu, ada tempat lagi. Ini takakura itu jadi mengolah makanan. Ini harusnya ibu-ibu, tapi kita juga sama. Jadi kompos bekas-bekas makanan terus diolah seperti itu, luar biasa. Jadi memperkecil pembuangan sampah ke TPA. Ini tentang kebersihan. Dan kita mohon maaf, barangkali sebagian orang muslim masih banyak yang belum memperhatikan tentang kebersihan ini. Ternyata luar biasa manfaat hikmahnya tentang kebersihan ini. Sekarang saja kalau kita melaksanakan sholat, ketika ada debu atau ada pasir ketika sujud, maka tidak nyaman sujud kita. Tetapi kalau bersih, apalagi ditambah pengharum, maka lebih nyaman kita beribadahnya kepada Allah. Sama dimanapun, di masjid, di rumah. Mungkin kalau di Bandung, kalau belajar di pesantren, mungkin Darut Tauhid belajar tentang kebersihan luar biasa. Mungkin kita juga sama-sama harus belajar. Sampai mohon maaf, perilaku-perilaku ada sebagian orang ketika di jalanan, ketika sudah memakan sesuatu, maka bingung membuang sampahnya, kadang suka dibuang aja. Atau mohon maaf, di angkot barangkali ketika merokok, mohon maaf, suka ada yang terbuang, dimatikan di mana aja. Ini juga luar biasa, sangat membahayakan. Mudah-mudahan kalau di Darut Tauhid tidak salah, jadi pungutlah sampah, ketika ada sampah maka simpan di tempat kita, atau di tas, atau ada tempat tertentu yang kira-kira tidak dibuang di mana saja. Karena kalau perilaku dibuang di mana saja, ada anak kecil yang melihatnya seolah-olah membolehkan membuang itu di mana saja. Barangkali begitu, meniru orang dewasa, orang besar, maka itu ditiru. Makanya mudah-mudahan tentang kebersihan ini yuk kita sama-sama. Kebersihan diri, kebersihan lingkungan, mari kita jaga. Ini adalah bagian daripada iman. Kalau kita semua sudah bisa melaksanakan itu, insya Allah akan sangat luar biasa tentang kebersihan ini. Mudah-mudahan kalau di Darut Tauhid mungkin wisata tentang kebersihan saya lihat di sana. Jadi pola-pola anak-anak ketika pergi ke sana, ada puntung korek atau puntung rokok, maka harus diambil ketika melihat. Jadi saya lihat di sana itu disampaikan ketika kita mengambil sampah sedikit saja dibuang ke tempat sampahnya, dikembalikan ke tempat sampahnya, maka itu jadi sedekah. Kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi sedekah gitu, jadi sedekah. Mudah-mudahan momen bulan
saum ini, setiap kegiatan kita, setiap amal kebaikan kita maka akan dilipat gandakan. Kalau misalkan di sekitar lingkungan kita ada yang, mohon maaf, kalau bukan hanya ini ya, ada kebiasaan ketika sesudah pengajian saja di masjid atau dimanapun sudah pengajian, kadang ada sebagian sampahnya dibiarkan saja, tidak dibawa lagi, atau bekas minumnya sendiri tidak disimpan gitu. Ini ya Allah, kita muslim, kita tahu iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Maka mulai saat ini dan berikutnya yuk kita sama-sama minimal ketika sesudah makan, ketika sesudah minum, buanglah sampah. Ataupun kalau misal melihat di jalan, itu juga lebih baik. Mudah-mudahan kalau perilaku itu semua dilakukan oleh semua orang-orang muslim atau siapapun yang bukan muslim, kayaknya luar biasa bersih banget. Jadi realisasi agama kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi betul-betul kita mengamalkan kebersihan. Mudah-mudahan dengan membicarakan tentang kebersihan ini, saya sama-sama mengingatkan diri saya, khususnya keluarga saya, umumnya kita semuanya, mari kita sama-sama perhatikan kembali tentang kebersihan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.